Baiklah, kali ini saya Forintan Mazmur Sagala akan membahas mengenai perubahan kontrak pemerintah. Dasar hukum dilakukannya perubahan kontrak yang pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, kemudian Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Kita akan membahas pertanyaan seputar perubahan kontrak pemerintah. Nah, kontrak pemerintah yang dimaksud adalah kontrak pemerintah yang menggunakan dana APBN atau APBD. Apa sih itu kontrak? Kontrak merupakan perjanjian tertulis antara PA, KPA, atau PPK dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana swakelola. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perubahan kontrak dengan penyedia barang atau jasa. Untuk perubahan kontrak dengan pelaksana swakelola akan kita bahas di video selanjutnya. Mengapa perubahan kontrak dilakukan? Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 54, dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis atau KAK yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak. Apa saja yang dapat diubah? Yang pertama, menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak. Contohnya, dalam pembelian jaket alma mater mahasiswa, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa, maka dapat dilakukan perubahan volume pada kontrak. Selanjutnya, menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan. Pada contohnya, pembelian sebuah barang yang ternyata sudah discontinue, maka dapat dilakukan perubahan spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan atau keterangan bahwa barang tersebut sudah discontinue. Selanjutnya, mengubah jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan dapat berubah. Terdapat dua kategori. Yang pertama, perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan. Nah, hal ini berbeda. Yang pertama, perpanjangan waktu dapat terjadi ketika adanya penambahan volume atau penambahan jenis kegiatan atau perubahan spesifikasi. Maka, hal ini dapat diberikan perpanjangan waktu dikarenakan kesalahan bukan dari penyedia. Sedangkan pemberian kesempatan merupakan kesalahan penyedia yang tidak mampu menyelesaikan kontrak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Perubahan kontrak dari sisi administrasi. Yang pertama, pergantian pejabat penandatangan kontrak. Kemudian, adanya pergantian nomor rekening penyedia. Apakah pejabat penandatangan kontrak dapat dibantu oleh pihak lain dalam perubahan kontrak? Berdasarkan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021, untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, pejabat penandatangan kontrak dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli. Bagaimana kualifikasi dalam penetapan tim ahli atau tenaga ahli? Tim ahli atau tenaga ahli kompeten memahami ruang lingkup pekerjaan, memahami ketentuan kontrak, sehingga dalam proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik. Apa saja ketentuan pekerjaan tambah? Yang pertama, tidak melebihi 10% dari harga yang telah tercantum dalam perjanjian atau kontrak awal. Contohnya, dalam kontrak awal nilainya 1 miliar rupiah, maka pekerjaan tambah tidak dapat melebihi 10% dari 1 miliar tersebut, yaitu 1,1 miliar. Dengan catatan, selama tersedianya anggaran untuk pekerjaan tambah tersebut. Nah, dengan adanya pekerjaan tambah ini, maka penyedia dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan. Bertambahnya nilai kontrak perubahan dari kontrak awal, maka nilai jaminan pelaksanaan juga bertambah. Nah, berikut adalah ketentuan pekerjaan tambah. Bagaimana dengan pekerjaan kurang?
Nah, sejauh ini tidak ada berapa nilai minimum atau maksimum dari pekerjaan kurang. Namun, untuk menjadi catatan, ketika pekerjaan kurang itu sangat signifikan, misalnya terjadi pekerjaan kurang 30% dari nilai kontrak awal, hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan dari sisi perencanaan. Maka, ketika ada pekerjaan kurang, harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan. Kemudian, kronologi perubahan kontrak. Auditor akan sering mempertanyakan bagaimana sih kronologi perubahan kontrak sehingga terjadinya addendum kontrak. Kita harus mempersiapkan kronologi perubahan kontrak. Yang pertama, usulan perubahan kontrak dari penyedia atau PPK. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat usulan perubahan kontrak. Nah, ketika surat usulan perubahan kontrak sudah didapat, tahap kedua, PPK melakukan review atau pemeriksaan dibantu oleh tenaga ahli atau tim ahli yang sudah ditetapkan. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan usulan yang telah diajukan, baik itu volume, jenis kegiatan, atau spesifikasi. Pemeriksaan harus diklarifikasi apakah hal ini dapat dilakukan atau tidak. Nah, untuk pekerjaan baru, penyedia menyampaikan penawaran, kemudian PPK membuat HPS, dilakukan negosiasi harga. Hal ini akan dibuktikan dengan adanya bukti atau berita acara negosiasi harga. Kemudian selanjutnya dilakukan addendum kontrak dan ditandatangani. Adanya kronologi ini dibuktikan dengan kelengkapan dokumen, surat usulan perubahan, berita acara pemeriksaan, kemudian adanya penawaran, PPK membuat HPS, dan dilakukannya negosiasi dibuktikan dengan adanya berita acara. Kronologi perubahan kontrak ini akan menjadi dasar dilakukannya addendum kontrak. Perubahan kontrak tidak ujuk-ujuk tiba-tiba terjadi perubahan kontrak, maka dilakukanlah kronologi perubahan kontrak. Berapa kali sih perubahan kontrak dapat dilakukan? Perubahan kontrak dapat dilakukan tidak dibatasi sejauh perubahan itu dilakukan dengan kaidah-kaidah yang ada, dan perubahan kontrak dilakukan dengan mekanisme yang ada. Kapan waktu perubahan kontrak dapat dilakukan? Perubahan kontrak dapat dilakukan sebelum masa kontrak berakhir. Misalnya, kontrak dimulai dari 1 Mei hingga 10 Desember. Maka dapat dilakukan perubahan kontrak selama masa kontrak ini belum berakhir. Ketika kita lakukan perubahan pada tanggal 11 atau 12 pada saat kontrak ini sudah berakhir, maka hal itu merupakan cacat hukum dan bisa batal demi hukum. Selanjutnya, kontrak apa saja sih yang dapat dirubah? Nah, berdasarkan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, yang pertama jenis kontrak lamsam, kontrak harga satuan, dan gabungan lamsam dan harga satuan. Hal yang dilarang dalam perubahan kontrak, yang pertama pemberian uang muka. Pada kontrak awal tidak dibunyikan pemberian uang muka, maka tidak dapat dilakukan perubahan kontrak untuk memberikan uang muka. Selanjutnya, penyesuaian harga. Kontrak di awal tidak terdapat klausul penyesuaian harga, maka tidak dapat dilakukan perubahan kontrak. Contohnya, dalam sebuah pembelian barang yang harganya ditentukan oleh harga dolar karena pembelian tersebut di luar negeri, ternyata terjadi fluktuasi harga rupiah terhadap harga dolar, maka harga barang tersebut berubah sesuai harga dolar. Apakah ini dapat dilakukan penyesuaian harga? Padahal kontrak tersebut adalah kontrak tunggal. Berdasarkan peraturan, kontrak tunggal tidak dapat dilakukan penyesuaian harga. Maka, usulan untuk dilakukannya perubahan kontrak penyesuaian harga ini tidak dapat dilakukan.
Bagaimana dengan penyedia tersebut tidak sanggup? Maka penyedia tersebut dapat mengajukan surat pengunduran diri dan kegiatan tersebut dapat dilanjutkan dengan penyedia lainnya. Bagaimana jika penyedia lainnya juga tidak mampu dengan harga tersebut? Maka pengadaan tersebut dapat dinyatakan gagal. Kemudian selanjutnya, denda keterlambatan semula dari nilai kontrak berubah menjadi dari bagian. Nah, hal ini tidak dapat kita rubah ketika klausul denda keterlambatan semula dari nilai kontrak berubah menjadi dari bagian saja. Perubahan kontrak final. Kontrak harga satuan bila berakhir masa pelaksanaannya, tidak ada wan prestasi, pekerjaan mencapai 100%, maka dilakukan perubahan kontrak terakhir mengenai volume disesuaikan dengan prestasinya. Misal, kontrak harga satuan membangun jalan 100 meter, namun prestasi selesai 100%-nya dengan 95 meter. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Tertulis di kontrak 100 meter, sedangkan prestasinya 100% yaitu 95 meter. Kondisi di lapangan, panjang jalan yang dapat dilakukan pembangunan ialah hanya 95 meter. Ketika di kontrak adalah 100 meter, maka dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan prestasi kerja. Hal-hal yang perlu diingat dalam perubahan kontrak, PPK perlu melakukan pemeriksaan mitigasi risiko agar perubahan-perubahan kontrak ini tidak menjadi modus untuk merugikan negara. Saya Farintan Mazmur Sagala mengucapkan terima kasih dan salam pengadaan.